Balasan Iran terhadap warga Israel mengejutkan bagi kalangan warga Palestina di Gaza. Bahkan warga Gaza bersuit dan berseru takbir saat Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Kini rakyat Palestina menganggap Iran adalah pahlawan. Meski demikian, ada beberapa orang yang mencurigai bahwa Iran melakukan serangan itu lebih untuk pertunjukan daripada menimbulkan kerusakan nyata. Tetapi serangan Iran itu menjadi harapan baru karena warga Palestina kembali mendapat dukungan dari negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Warga Gaza berharap jika Iran atau negara lain ikut serta dalam perang, maka menjadi solusi bagi Gaza akan lebih dekat dari sebelumnya. Dalam tayangan yang beredar terlihat banyak warga Gaza termasuk yang ada di dalam tenda penampungan bersui dan menyerukan kalimat Allahu Akbar menunjukkan kegembiraan ketika langit terang karena roket Iran dan upaya pencegatan oleh Israel. Diketahui Iran telah meluncurkan ratusan drone ke wilayah ibu kota Israel Tel Aviv pada Sabtu 13 April malam waktu setempat. Serangan awal Iran telah menimbulkan kerugian 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 triliun rupiah bagi Israel. Menurut IRNA, kerugian ini berasal dari tingginya biaya operasi sistem respon Iron Dome yang melindungi Israel. Iran telah meluncurkan serangan pertamanya ke wilayah ibu kota Israel Tel Aviv pada Sabtu 13 April malam waktu setempat. Lebih dari 200 drone dan rudal Iran menargetkan negara Yahudi tersebut. Kendati demikian, tidak sedikit rudal Iran yang diklaim berhasil dicegat alias ditumpas oleh militer Amerika Serikat maupun militer Yordania. Yordania beralasan rudal-rudal Iran telah mengancam keamanan lantaran melewati wilayah otonomi negara. Selain menempuh jarak beribu-ribu mil, rudal Iran yang menghujani Israel bahkan melewati dua negara. Jarak serangan titik awal Iran ke Israel setara dengan jarak Inggris ke Ukraina, yakni sekitar 1.100 mil atau sejauh 1.770 km. Sebelumnya, rudal Iran ke Israel yang dicegat Yordania tersebut sempat membuat geger internasional. Yordania dianggap sejumlah analis geopolitik memberikan bantuan ke Israel dengan ikut menembaki jatuh drone-drone yang diluncurkan Iran dalam serangan 3 gelombang pada Minggu 14 April. Tuduhan ikut membantu Israel itu dibantah Yordania dengan menekankan mereka hanya menembak benda asing maupun yang berada di wilayah udara mereka. Serangan awal Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah bagi Tel Aviv. Kerugian ini dihitung berdasarkan tingginya biaya operasi sistem pertahanan Iron Dome dalam mencegat drone dan juga rudal Iran. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyebut ada lebih dari 300 drone dan rudal Iran yang ditembakkan ke negaranya. Namun ia mengklaim 99% diantaranya berhasil dicegat meski ada laporan korban luka akibat serangan. Jika klaim tersebut benar, artinya Israel bekerja ekstra untuk menembak jatuh senjata dari Iran. Satu rudal yang diluncurkan Iron Dome untuk melindungi Israel, harganya mencapai 50.000 dolar Amerika atau sekitar 850 juta rupiah. Sehingga nilai kerugian yang ditanggung Israel pada tahap awal ini terbilang cukup besar. Belum lagi kerusakan-kerusakan di sejumlah pangkalan dan infrastruktur. Namun Israel tak begitu mempersoalkan karena dianggap dampaknya cukup ringan. Adapun Iran menyerang Israel sebagai pembalasan atas terbunuhnya sang jenderal pada awal April 2024. Peristiwa itu terjadi di gedung konsulat Iran yang terletak di Damaskus, Suriah. Salah satu korban dianggap sangat penting, yakni Jenderal Muhammad Reza Zahidi yang menjabat sebagai komandan pasukan Quds di Suriah dan Lebanon. Ratusan rudal dan drone Iran menghantam sejumlah wilayah Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Sebagian besar proyektil peledak yang diluncurkan Iran itu pun dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Akibatnya sejumlah titik di Israel membarat dan meledak hingga berkali-kali. Video detik-detik ratusan proyektil Iran menembus Iron Dome Israel itu beredar di media sosial pada Minggu 14 April 2024. Dalam video tampak Iron Dome Israel hanya mampu mencegat sebagian kecil proyektil peledak Iran. Sementara rentetan proyektil peledak lainnya tampak menembus Iron Dome dan menghantam sejumlah titik di Israel. Seiring dengan serangan Iran tersebut, sejumlah wilayah di Israel pun membara dan meledak hingga berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com, Iran telah mengkonfirmasi bahwa pasukannya menembakkan lebih dari 100 drone dan rudal ke Israel. Pasalnya rentetan serangan dari Iran ini diklaim sebagai respons atas tindakan Zionis sebelumnya.
termasuk serangan IDF terhadap bagian konsuler. Ketua Dewan Syuro Iran Muhammad Baghir Ghalibaf menyatakan bahwa aksi militer Iran merupakan bagian dari respon terhadap agresi Zionis. Pihaknya mengancam akan melakukan serangan 2 kali lipat jika Israel melakukan operasi balasan. Muhammad Baghir Ghalibaf menyebut serangan kepada Zionis adalah pelajaran untuk Israel. Ia menambahkan tanggapan Iran akan lebih keras jika entitas Zionis melakukan tindakan apapun. Dijelaskannya, tindakan militer Iran ini adalah bagian dari respon terhadap agresi Zionis di konsulat Iran di Damaskus dan dalam kerangka piagam PBB. Hal ini dikatakannya hari ini Minggu 14 April 2024 pagi. Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang perwira tinggi di Korps Garda Revolusi Islam. Ia memperingatkan jika Israel melakukan serangan militer lagi di wilayah negaranya, maka Iran akan membalas dengan pembalasan yang lebih signifikan. Bahkan setiap serangan itu akan mendapat respon kekuatan 2 kali lipat. Sementara hingga saat ini lebih dari 300 drone dan rudal diluncurkan Iran ke wilayah Israel. Serangan Iran ini disebut-sebut belum pernah terjadi sebelumnya. Israel telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat setelah negaranya diserang Iran pada Sabtu 13 April malam. Dilaporkan lebih dari 300 drone dan rudal balistik Iran ditembakkan ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan jenderal. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menilai serangan Iran telah melanggar hukum internasional. Ia pun meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengecam tindakan Iran terhadap Israel. Erdogan berharap organisasi tersebut dapat menggunakan segala cara untuk mengambil aksi nyata terhadap Teheran. Merespons permintaan Israel, Dewan Keamanan PBB akan menggelar rapat pada Minggu pukul 16 waktu New York. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinannya atas serangan Iran. Ia mendesak kedua pihak untuk tidak saling membalas serangan guna mencegah eskalasi perang. Sebelumnya, kemarahan Iran memuncak ketika 2 jenderal dan 5 perwira militernya dibunuh Israel. Peristiwa itu terjadi pada awal April 2024 di gedung konsulat Iran di Suriah. Iran pun bersumpah akan membalas Israel hingga Zionis benar-benar menyesal. Iran melakukan serangan rudal dan drone skala besar terhadap Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Serangan itu diklaim mengenai sasaran militer penting Israel. Disebutkan Iran mengakhiri serangan 5 jam pertamanya terhadap Israel dengan total 361 rudal dan UAV diluncurkan. Menurut pejabat Amerika Serikat, gelombang pertama serangan Iran terhadap Israel telah mereda. Serangan dimulai pada 13 April malam dan berlangsung selama 5 jam. Ratusan rudal dan UAV ditembakkan secara besar-besaran ke Israel. Para komandan militer Iran menyebut pemboman udara ke wilayah Israel sukses dilakukan. Pangkalan udara utama Israel diketahui hancur seusai diserang rudal-rudal Iran. Teheran bahkan telah berjanji akan melancarkan serangan 10 kali lipat lebih besar jika Israel memilih untuk meningkatkan serangannya. Namun klaim Iran kini berbanding terbalik dengan pernyataan Israel. Pihak Israel mengaku berhasil mencegat 99% rudal maupun drone yang menuju wilayahnya. Israel mengklaim telah menghadang 99% serangan rudal Iran. Pernyataan itu berlawanan dengan klaim Iran yang menyatakan bahwa militernya sukses menggempur Israel. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Muhammad Baghir menyampaikan hal itu. Pihaknya mengatakan bahwa operasi tersebut diluncurkan sebagai serangan balasan menyusul dugaan serangan udara Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada bulan ini yang dinyatakan telah selesai dan tujuannya telah tercapai. Kendati demikian, Iran tidak akan tinggal diam jika Israel meningkatkan serangan sebagai bentuk balasan.
Bagheri juga mengungkapkan bahwa Teheran telah mengeluarkan peringatan kepada Amerika Serikat atau AS melalui kedutaan Swiss, di mana jika Amerika Serikat ikut serta dalam agresi Zionis berikutnya melalui pangkalan militernya, maka serangan lebih besar akan dilancarkan oleh Iran. Diketahui saudara, Israel telah merasakan dampak yang cukup mengerikan atas serangan Iran. Satu di antaranya pangkalan militer Israel yang dikabarkan hancur imbas rudal-rudal Iran pada Minggu 14 April 2024 waktu setempat. אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. ירתנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת و به همه اهدافش نائل شد. علت این عملیات عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمزی بود که برای ما به هیچ وجه قابل تحمل Iran telah meluncurkan sekira 300 drone untuk menyerang Israel pada Sabtu 13 April 2024. Selesai beberapa jam Iran menyerang Israel, Rusia pun mengirim kapal perang yang bernama Marsekal Saposnikov. Dikutip dari Iristar, kapal perang itu memiliki kekuatan rudal supersonik Kinsal. Adapun kapal tersebut telah memasuki Laut Mediterania melalui terusan Suez. Kremlin pun mengonfirmasi penempatan kapal perang Marsekal Saposnikov di wilayah tersebut. Namun Rusia menyatakan bahwa kapal perang tersebut memang ditugaskan sebelum perang Iran dan Israel dimulai. Dilaporkan kapal tersebut dikirim dengan tujuan merencanakan latihan angkatan laut. Oleh sebab itu Kremlin mengatakan bahwa mereka akan terus melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan rencana ekspedisi. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung Iran menyerang Israel jika Amerika Serikat menyerang Tehran demi membantu Zionis. Hal tersebut disampaikan oleh seorang kritikus Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle yang mengatakan Presiden Vladimir Putin telah menyatakan dukungannya terhadap Iran. Rusia mendorong agar Iran tak tanggung-tanggung menyerang Israel jika Washington menyerang Tehran. Kehebatan rudal Iran menjadi sorotan setelah negara tersebut meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Sabtu 13 April malam. Ternyata rudal Iran tetap bisa mencapai Israel meskipun sistem navigasi GPS telah diblokir. Hal itu diungkap oleh pakar militer Rusia, Konstantin Sivkov, seperti dikutip dari Sputnik. Ia menyebut rudal Iran yang menggunakan Tercom dapat mencapai sasaran dengan mudah. Tercom adalah sistem navigasi yang dipakai Amerika Serikat sebelum GPS ditemukan pada tahun 1990-an. Cara kerja sistem ini adalah menerbangkan rudal menggunakan sistem kendali di dalamnya. Saat mendekati lokasi tertentu, rudal akan menyalakan radio altimeter secara otomatis. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengambil gambar medan tersebut pada ketinggian tertentu. Setelah itu, sistem kendali onboard akan menghubungkan medan yang diambil gambarnya dengan medan yang termasuk dalam rudal ini. Dengan begitu, rudal dapat melakukan manuver ke sasaran yang ditentukan dan terbang lebih jauh ke lokasi koreksi berikutnya. Sivkov menyebut ada sekitar 2 atau 3 lokasi koreksi yang memastikan pergerakan rudal ini dapat mencapai sasaran. Iran masih menggunakan sistem Tercom di tengah maraknya penggunaan GPS dalam peluncuran rudal. Menurut Sivkov, rudal yang menggunakan Tercom masih cukup akurat dengan radius meleset hanya 10 meter. Dua situs Israel menjadi target serangan Iran. Para pemimpin militer di Iran menegaskan bahwa operasi tersebut mencapai tujuannya. Kabar ini disampaikan oleh Kepala Staf Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagher pada Minggu 14 April 2024. Situs Israel yang menjadi target serangan ialah markas intelijen Israel di Gunung Hermon dan pangkalan militer Novatim. Bagheri menyebut serangan dilakukan menggunakan rudal balistik dan jelajah. Ia lantas memperingatkan agar Israel tak melakukan serangan balasan. Apabila militer Zionis melakukan operasi serangan balasan, Iran dipastikan akan membalas 2 kali lipat.
Serangan juga dipastikan akan lebih luas daripada ini. Sementara Amerika Serikat khawatir Israel akan menanggapi Iran dengan sembrono. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan keprihatinannya bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencoba menyerat Amerika Serikat ke dalam konflik yang lebih luas. Dikutip dari Al-Mayadeen, Biden menentang Netanyahu melakukan serangan balik terhadap Iran. Biden juga mengungkapkan keprihatinannya atas serangan Iran terhadap Israel pada Minggu 14 April dini hari. Adapun serangan tersebut diluncurkan Iran dan telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari pada Sabtu 13 April. Media Iran yakni IRNA telah membagikan video lusinan drone dan rudal menghujani Israel. Langit Tel Aviv pun dipenuhi dengan bola api hingga meledak lantaran tak mampu dihalau oleh sistem pertahanan udara Israel. Dari video yang beredar terlihat situasi mencekam warga Israel saat diserang ratusan drone Iran. Terlihat warga Israel kalang kabut dan berteriak mencari perlindungan. Kemudian seorang warga Israel membagikan saat dirinya berada di dalam rumah, namun langit Tel Aviv sudah dipenuhi dengan bola api dari Iran. Suara ledakan jatuhnya drone Iran beriringan dengan suara alarm bunyi peringatan dari pemerintah Israel. Warga Tel Aviv hanya bisa menangis melihat negaranya digempur habis-habisan oleh Iran. Sebelumnya pun Daniel Hagari sempat memberikan peringatan kepada masyarakat. Adapun peringatan itu dengan meminta warganya agar memperhatikan instruksi keselamatan.